Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Sophia Negara. Di sini saya akan membahas materi IPA kelas 7 bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dapat menggolongkan materi berdasarkan karakteristiknya. Dan yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Langkah-langkah mengklasifikasikan materi yang pertama yaitu mengamati karakteristik benda tersebut. Dan yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Dan yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Dan yang terakhir, memberi nama yang sesuai pada setiap benda tersebut. Di sini ada contoh seperti es batu. Es batu dikatakan sebagai zat padat. Kemudian setelah es batu itu mencair, dia akan berubah menjadi air. Berarti tergolong pada zat cair. Kemudian pada air yang dipanaskan, dia akan mengeluarkan uap. Berarti dia bersifat zat gas. Contoh yang kedua, ada kayu atau zat gas, di mana air yang ada di dalam gelas maupun yang ada di dalam botol bersifat zat cair. Kemudian zat gas yang ada di dalam balon. Berikutnya adalah perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan untuk zat cair mempunyai volume tertentu, tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Zat cair, partikelnya sangat renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Sedangkan untuk zat gas, ia tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Partikel-partikel zat gas dapat bergerak sangat bebas. Selanjutnya yaitu mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Unsur di alam ada dua jenis, yaitu yang pertama unsur logam dan unsur non-logam. Di sini ada beberapa contoh unsur logam, di mana ada aluminium dilambangkan dengan huruf A besar dan L kecil. Kemudian ada emas dengan nama Latin aurum dilambangkan dengan huruf A besar U kecil. Contoh unsur logam besi dengan nama Latin ferrum dengan lambang F besar dan E kecil. Berikut adalah contoh unsur non-logam, di mana ada oksigen dilambangkan dengan huruf O besar. Kemudian ada karbon dilambangkan dengan huruf C besar. Kemudian ada sulfur atau belerang dilambangkan dengan huruf S besar. Berikut cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Dan yang kedua, huruf awal ditulis huruf kapital. Dan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Berikut adalah kegunaan unsur logam dan unsur non-logam, di mana ada ferrum atau besi. Kegunaannya yaitu untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, bahan untuk rangka kendaraan, dan lain-lain. Kemudian ada contoh strontium atau perak putih dilambangkan dengan S besar dan R kecil. Digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Berikutnya ada nama unsur yaitu oksigen dilambangkan dengan huruf O besar. Digunakan untuk makhluk hidup untuk bernafas. Karbon dilambangkan dengan huruf C besar, di mana kegunaannya sebagai pengisi ban, respirator, arang, pembuatan dalam industri pensil, dan lain-lain. Berikut adalah perbedaan unsur logam dan non-logam. Logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Logam bersifat konduktor listrik panas. Sedangkan untuk non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-logam bersifat non-konduktor, kecuali grafit.
Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Bagian terkecil dari suatu senyawa disebut molekul. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Di sini senyawa air, berarti terdiri dari unsur penyusunnya ada hidrogen dan oksigen. Kemudian ada senyawa garam dapur atau natrium klorida, di mana unsur penyusunnya ada natrium dan klorin. Contoh senyawa yang ketiga ada gula atau sukrosa, dengan unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama yaitu campuran homogen, campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Di sini ada contoh larutan sirup, di mana larutan itu terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut, di mana partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Contoh lagi ada larutan gula, di mana ada air dan gula. Jika dicampurkan dia akan menjadi larutan gula, di mana larutan gula sebagai larutan, kemudian air dia sebagai zat pelarut, sedangkan gula zat terlarut. Di mana saat air dan gula dicampurkan, kita tidak bisa membedakan mana zat terlarutnya dan mana zat pelarutnya. Yang kedua yaitu campuran heterogen, campuran yang dapat dibedakan zat penyusunnya. Contohnya di sini ada air dan minyak, di mana air sebagai zat pelarut, sedangkan minyak dia sebagai zat terlarut. Larutan ini kita bisa membedakan mana minyaknya dan mana airnya, sehingga larutan ini disebut dengan campuran heterogen. Larutan asam, basa, dan garam. Berikut adalah ciri-ciri larutan asam. Yang pertama, rasanya masam, tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Dapat menimbulkan korosi atau perkaratan pada besi. Dan yang ketiga, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya seperti cuka dapur, aki, serta contoh asam dalam buah-buahan. Selanjutnya yaitu basa. Ciri-ciri larutan basa, yang pertama mempunyai rasa agak pahit, tidak boleh dicoba kecuali seperti obat-obatan. Kemudian terasa licin di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya seperti sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat mah, dan pupuk. Selanjutnya adalah garam. Garam adalah reaksi asam dan basa atau reaksi netralisasi. Senyawa garam yang paling dikenal adalah garam dapur, atau nama senyawa kimianya yaitu natrium klorida atau NaCl, di mana jika asam dan basa bertemu, dia akan menghasilkan garam dan air. Contoh reaksi asam dan basa, di mana ada asam klorida dilambangkan dengan HCl, ditambah natrium hidroksida atau NaOH. Dia akan menghasilkan garam NaCl dan H2O atau air. Garam dalam kehidupan sehari-hari biasanya digunakan sebagai pengolahan makanan, obat-obatan, industri pupuk, dan bahan pengawet. Selanjutnya yaitu indikator. Indikator merupakan salah satu cara untuk membedakan asam atau basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Di sini indikator ada dua jenis. Yang pertama, indikator alami, dan yang kedua, indikator buatan. Indikator alami. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam atau basa. Berikut adalah contoh-contoh indikator alami seperti kunyit, kemudian bunga sepatu, kol ungu, serta mawar merah.
Berikut adalah indikator buatan. Jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus. Yang pertama, lakmus biru, dan yang kedua, lakmus merah. Di mana jika kertas lakmus biru dicelupkan pada larutan yang bersifat asam, dia akan berubah menjadi merah. Sedangkan jika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan yang bersifat basah, dia akan berubah menjadi warna biru. Di mana asam lakmus biru menjadi merah, sedangkan basah lakmus merah menjadi biru. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan dan terdiri dari satu jenis atom. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.